Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel Praktisi Forex ya. Dan di video kali ini teman-teman, kita sudah sampai di episode ke-25 atau bab ke-25 teman-teman, untuk materi kelas trading ya, beginner class. Jadi di kelas trading ini teman-teman, kita bahasannya adalah bahasan-bahasan yang paling dasar dulu ya teman-teman. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang dua buah analisa dalam trading forex. Jadi teman-teman, untuk menentukan apakah harga akan naik atau akan turun ya, itu ada dua buah analisa yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama adalah analisa teknikal, yang kedua adalah analisa fundamental. Oke, untuk teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama Broker XM, salah satu broker forex terbaik di dunia. Dan di Broker XM ini teman-teman bisa dapat bonus deposit. Jadi ini program reguler dari Broker XM. Setiap teman-teman deposit, khususnya di akun standar, itu teman-teman bisa mendapatkan bonus. Itu 50% sampai dengan $500 dan 20% sampai dengan $4.500. Ini bisa buat trading ya. Meskipun nanti untuk bonusannya itu nggak bisa di withdraw, tapi profitnya tetap bisa di withdraw kayak gitu. Ya, ini bonus deposit ya. Ketika melakukan deposit dapat bonus seperti itu. Oke, untuk informasi selengkapnya teman-teman bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Jadi ini teman-teman ya, untuk misalkan teman-teman mau buy atau mau sell, itu biar punya gambaran apakah dia mau naik atau mau turun ya, itu harus bisa melakukan analisa, melakukan apa ya namanya, baca market. Itu harus bisa baca arah market, harus bisa, sehingga kalian nanti bisa lebih sering profit. Karena kalau profit terus itu nggak mungkin. Oke, jadi biar lebih sering profit. Oke, kita akan bedah. Jadi ada dua buah cara untuk menentukan arah harga atau melakukan analisa. Yang pertama adalah analisa teknikal, yang kedua adalah analisa fundamental. Analisa teknikal itu apa? Melihat apa? Chart ya. Melihat chart masa lalu. Oke, kalau ini teman-teman, analisa fundamental adalah melihat berita dan memahami berita. Sampai di sini sudah mulai ada sedikit gambaran ya teman-teman ya. Oke, kita coba masuk ke market. Nah, di dalam analisa teknikal ya teman-teman, itu ada orang yang biasanya gambar-gambar, nyoret-nyoret kayak gini. Ya, dilihat dulu tuh sini tuh ada support resistance nggak sih? Zaman dulu di harga ini tuh ada support resistance nggak sih? Itu sudah analisa teknikal. Kalian buka chart seperti ini, kemudian kalian garis ya, kalian batasin support resistance-nya, itu sudah analisa teknikal. Di sini teman-teman, di playlist ya, teknik trading forex, ini analisa teknikal 90%, karena ada juga yang kayaknya fundamental deh. Candlestick, kemudian support resistance, trendline ya, dan lain-lain, itu adalah analisa teknikal masuknya. Nah, di sini ya, teknik trading simple, ini memperhatikan resisten. Nah, jadi untuk prakteknya sebenarnya teman-teman bisa langsung nanti ke apa ya namanya, playlist teknik trading forex. Di sini analisa teknikal semua isinya. Analisa teknikal itu termasuk di sini candlestick ya. Kemudian trend, indikator, dan lain-lain. Nah, nanti kita bahas lebih dalam khusus dalam materi analisa teknikal ya, biar mendalam banget. Sekarang kita lebih ke perbedaannya dulu. Kemudian kalau fundamental itu melihat berita. Nah, beritanya itu yang paling dijadikan patokan bagi banyak orang adalah kalender forex atau forex factory. Saya tak ganti sinyal bro. Ini yang ini signal HP ya. Signal HP itu nggak bisa yang keblokir-blokir, nggak bisa. Nah, forex factory itu keblokir. Nah, kita ganti signal WiFi yang nggak keblokir.
Nah, di sini teman-teman, ini kalender forex atau forexfactory.com. Jadi memperhatikan berita. Nah, hari ini tanggal berapa? Contoh ya, hari ini tanggal 13. Oke. Benar tanggal 13. Iya benar. Nanti ada berita apa? Nanti siang ya, jam 1 siang, 1 PM atau 1 sore, ada Jerman WPI. Jerman mata uangnya apa? Euro. Nah, bagi orang-orang yang menggunakan analisa fundamental, dia akan mantengin mata uang Euro USD, Euro JPY, Euro GBP yang ada euronya. Karena akan ada berita tentang negara yang terkait dengan mata uang euro. Oke, itu adalah analisa fundamental. Kalau analisa teknikal tadi, dia akan melihat chart, menggambar-gambar chart ya, lebih ke chart ya, chart, candlestick, indikator kayak gitu. Cuman kalau untuk fundamental dia lebih ke berita. Berita itu, astagfirullah. Berita itu dari sini pertama ya teman-teman. Berita itu dari sini, yang kedua mungkin ya forex news, yang lain-lain. Ada berita apa di dunia, ada perang dan lain sebagainya. Itu juga ngaruh. Nah, pertanyaannya teman-teman, bagi seorang trader, bagusan mana antara teknikal atau fundamental? Sebenarnya teman-teman, teknikal atau fundamental itu sama-sama bagus kalau bisa nggunainnya dengan baik. Nah, alangkah baiknya teman-teman itu bisa keduanya dan memadukan antara keduanya, ya, teknikal dan fundamental. Kalau saya sendiri ya jujur nih teman-teman, saya sendiri itu jarang banget pakai fundamental. Jarang banget liatin ini teman-teman. Paling kalau awal bulan doang ada FOMC itu doang sih. Selain itu enggak. Awal bulan hari Jumat ya. Selain itu enggak begitu ngeliatin ini teman-teman. Jadi lebih fokus ke teknikal. Makanya di sini teman-teman ya, di praktek trading forex saya itu enggak pakai fundamental. Dan hasilnya gimana? Hasilnya bagus-bagus aja selama ini. Ya dengan rasio lebih banyak profitnya daripada lossnya. Ya dengan beberapa catatan lah teman-teman ya. Kan di sini nanti teman-teman bisa simak sendiri. Ini banyak sekali praktek trading dan ini menggunakan analisa teknikal. Oke, seperti itu. Nah, apakah boleh misalkan cuma teknikal atau cuma fundamental? Boleh. Tapi tak kasih tahu teman-teman, kalau hanya fundamental. Kalau teman-teman mau trading hanya fundamental, di scalping, daily, itu nggak bisa teman-teman. Nggak bisa. Susah, bukannya nggak bisa. Susah. Kecuali news-news gede sih bisa. Nah, orang yang hanya menggunakan fundamental adalah sebenarnya tipe trader long term. Dia benar-benar istilahnya jeli dalam memperhatikan sebuah mata uang dan diperkirakan dalam setahun ke depan akan naik mata uang itu atau akan melemah selama-lamanya. Dia itu fokus ke fundamental. Dia fokus ke sebuah negara, beritanya gimana, prospek kedepannya gimana dan lain sebagainya. Dia gali informasinya, dia masuk, dia misalkan kalau trader long term tuh ya kadang-kadang agak seperti orang ini gitu. Saya kenal orang yang trader long term ya, GBP USD, dia entry searah mulu, misalkan buy lagi, misalnya turun buy lagi, karena modalnya gede banget ya. Karena dia yakin fundamentalnya itu bagus, GBP-nya. Ternyata beneran setelah beberapa bulan naik beneran dan profit lumayan gede. Itu dari tahun 2023 kemarin. Di sini tuh dia sering kali buy. Sekarang dia masih hot sampai sekarang teman-teman. Sedangkan saya paling ngambil sehari. Sehari tutup. Dia memang beneran pakemnya di fundamental. Sebenarnya teman-teman, kalau fundamental itu bagusnya di long term kalau untuk teman-teman yang memang beneran mau mendalami di situ. Cuman pakai modal yang gede,
kuat dan hold-nya panjang. Karena prediksi tentang sebuah negara itu harus dimatengin benar-benar. Nah, kalau teknikal itu cocok untuk trader yang harian, daily, swing kayak gitu. Itu kalau pendapat saya ya teman-teman. Kalau cuma ya. Tapi catatan pentingnya adalah kalian harus ahli di salah satunya. Entah itu teknikal atau fundamental. Kalau mau ahli dua-duanya lebih bagus lagi. Cuma jarang teman-teman. Jarang. Lebih bagus kalian ahli benar-benar ahli di salah satunya. Oke bang, saya milih tekunin teknikal, full teknikal, sedalam-dalamnya, silakan. Oke, saya milih fundamental aja lah, karena saya kan mau lihat real harganya gitu. Real kondisi sebuah negaranya, oke silahkan. Yang penting adalah benar-benar didalami. Sebenarnya kan gini teman-teman ya, teknikal pun ada fundamentalnya sebenarnya. Contoh ya, kok teknikal kok ada fundamentalnya sih gitu? Kok bisa? Gimana ceritanya? Ini contoh kecil kayak gini ya. Ini ada dua buah support yang sama, double bottom akhirnya naik tinggi. Ini ada fundamentalnya teman. Fundamentalnya apa? Dulu waktu sampai di harga sini banyak orang yang beli. Maka dari situ kita beli lagi di harga tersebut. Itu sebenarnya ada makna sedikit fundamental di situ. Ya kalau yang ngertiin fundamental itu news ya silakan. Cuman sebenarnya teknikal itu di dalamnya ada info yang dalam. Nah nanti kita selamin lagi di episode-episode yang selanjutnya teman-teman ya. Oke ya, untuk di video ini khusus saya pengen menjelaskan bahwa ada dua buah cara melakukan analisa market. Yang pertama adalah teknikal, yakni dengan cara melihat chart, melakukan coret-coret market dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada fundamental, yakni dengan cara membaca news. Di episode-episode selanjutnya nanti akan kita perdalam teknikal itu apa saja, fundamental itu apa saja, dan bagaimana cara membaca beritanya. Biar teman-teman nanti lebih dalam lagi ya. Nanti suatu saat juga ada prakteknya, tapi itu di middle class ya. Untuk di beginner class ini kita pengetahuan-pengetahuannya dulu. Oke teman-teman, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.